Bab 81. Menjernihkan kesalahpahaman. Ekspresi Qin Chuan berubah drastis setelah dia melihat Qin Yao, dan ketika dia berlari dengan panik, dia berteriak keras, "Qin Yao, jangan khawatirkan aku." Wajah Qin Yao membeku, wajahnya memucat tanpa darah. Matanya berkaca-kaca. "Ayah, bagaimana mungkin aku mengabaikanmu?" Sambil berbicara, ia membalikkan badan dan menatap Yanaro dan yang lainnya dari negeri Chu. "Di mana Chu Tianjiao? Kenapa dia melakukan ini?" Chu Tianjiao tidak muncul, dan Yanaro malah melangkah maju. "Qin Yao, orang ini penjahat berat dari negara Chu kita. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak boleh ikut campur." "Bagus, bagus. Jahat sekali." Raut wajah Qin Yao berubah dingin. Ia menatap para pengawalnya dari negeri awan salju. "Aku ingin menyelamatkan pria itu." Hanya untuk melihat salah satu dari mereka melangkah maju dan menjawab, "Tempat ini adalah negara Chu, dan orang itu adalah penjahat negara Chu. Bukan hanya itu, para kultivator kuat dari negara kita bahkan tidak ada di sini." Baru sekarang Qin Yao mengerti. Menggunakan perjamuan dan perburuan binatang buas yang terjadi setelahnya sebagai alasan, sambil mengirim orang untuk mengarahkannya ke sini secara diam-diam. Sepertinya ini semua direncanakan oleh Chu Tianjiao. "Ini bukan urusanmu." Qin Yao menjawab dengan dingin sebelum berbalik dan terus menerjang ke arah Qin Chuan. "Qin Yao, kau harus benar-benar memahami ini. Mereka punya wewenang untuk membunuh siapapun yang mencoba masuk ke benteng hitam tanpa memandang latar belakang." Qin Chuan berteriak dengan marah, "Qin Yao, pergi sekarang." Melihat ayahnya dalam bahaya seperti itu, bagaimana mungkin Qin Yao bisa menerima kata-kata ini? Ia langsung berlari ke lapangan latihan benteng hitam, membuat Yanaro tertawa dingin. "Qin Yao, kau sedang mencari mati." Saat suaranya memudar, beberapa siluet muncul dan mengelilingi lapangan latihan, bersiap untuk memusnahkan semua orang di dalamnya. Selain itu, Yes Han, Liu Yu, dan tamu perjamuan lainnya sudah tiba di sini. Hati mereka hanya terguncang. Jadi, ini rencana yang disusun oleh Pangeran Ketiga. Benteng hitam terletak di area terlarang. Jadi jika bukan karena seseorang yang memimpin jalan, tak seorang pun akan bisa menemukannya dengan mudah. Qin Yao benar-benar memilih untuk menerjang langsung ke tengah lapangan latihan. Bukankah ini sama saja dengan dia sengaja melompat ke dalam perangkap? Meskipun Qin Chuan terluka, ia masih mampu menunjukkan kekuatan bela diri seseorang di tingkat sirkulasi arteri kelima atau keenam, lebih kuat dari Qin Yao. Yanaro dan yang lainnya menatap mereka seperti harimau yang sedang mengamati mangsanya. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menghibur. Mereka tampaknya tidak terburu-buru menghadapi Qin Chuan dan Qin Yao, melainkan menunggu sesuatu. Qin Wentian melangkah maju, tetapi saat ia bersiap untuk menerjang, ia mendapati dirinya ditarik oleh Muro. Muro berbisik, "Qin Yao sudah jatuh ke dalam perangkap mereka. Kau tidak boleh jatuh ke dalamnya juga." Jika Qin Wentian campur tangan sekarang, maka Yanaro dan yang lainnya akan punya alasan untuk menghadapinya. Mata hitamnya menatap dua siluet yang berdiri di tengah lapangan latihan sebelum mengalihkan pandangan ke arah Muro. Ia bergumam dengan suara rendah, "Aku tak layak menjadi manusia jika aku diam saja melihat ayahku dalam kondisi seperti ini." Saat suaranya menghilang, tubuh Qin Wentian tiba-tiba bergerak. Di bawah tatapan mata orang banyak yang tercengang, ia memasuki lapangan latihan. Tindakannya membuat Muro terkesiap kaget. Sungguh, orang-orang klan Qin memiliki tekad sekuat besi. "Hah?" Melihat keterlibatan Qin Wentian, semua orang tercengang. Bahkan Qin Chuan dan Qin Yao pun bingung. Tak lama kemudian, kilatan tawa dingin terpancar di mata Yanaro. Sosok bertopeng Kirin ini sedang mencari ajalnya sendiri. "Teman, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi." Qin Chuan berkata kepada Qin Wentian sambil membunuh binatang iblis ganas lainnya. Namun, Qin Wentian tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan gerakan kakinya, ia tiba di depan binatang iblis lain dan melancarkan serangan dahsyat. Getaran dari benturan tersebut menggetarkan binatang itu hingga mati. Pada saat ini, binatang-binatang iblis itu perlahan-lahan mulai dibasmi, sementara di luar lapangan latihan, banyak prajurit berhadapan langsung dengan mereka sambil memegang busur di tangan mereka. "Sekarang, apakah kau pikir kau masih bisa melarikan diri?" Yanaro tertawa dingin saat kelompoknya menerjang ke arah tiga anggota klan Qin. Ia telah beradu pukulan 2 kali dengan sosok bertopeng Kirin ini, namun tak mampu mengklaim dirinya sebagai pemenang. Bagi Yanaro,
Ini merupakan penghinaan. Pedang Qi Yanaro yang tajam dan dahsyat meledak. Tubuhnya melesat ke depan sambil mengulurkan jari yang menembus udara ke arah Qin Wentian, melepaskan potensi penuh teknik bawaannya. Qin Wentian tidak lagi menyembunyikan tekniknya. Melangkah maju dengan kekuatan, energi di tubuhnya melonjak liar saat jejak berputar meletus. Bunuh! Yanaro meraung murka. Jiwa astralnya meledak dengan kekuatan. Jurus jari yang sedang ia gunakan saat ini adalah salah satu jurus pamungkasnya. Namun, jejak laut berputar milik Qin Wentian menyerupai gelombang tsunami, menyelimuti segalanya. Hantaman dahsyat akibat benturan tersebut menghancurkan pakaian mereka hingga berkeping-keping. Terdengar suara retakan. Topeng di wajah Qin Wentian terkoyak oleh sisa-sisa pedang Qi, menampakkan wujud aslinya. Ketampanannya diwarnai oleh sedikit aura jahat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang berdarah dingin. Qin Wentian. Yanaro melontarkan kata-kata itu, suaranya dipenuhi haus darah. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang ia lawan seri adalah Qin Wentian yang telah dipermalukannya beberapa bulan sebelumnya. Wajah semua anggota klan bangsawan membeku. Sebelumnya, sasaran ejekan mereka sebenarnya adalah sosok tiran bertopeng Kirin dari Akademi Bintang Kaisar, Qin Wentian. Raut wajah Chuling menjadi sangat buruk rupa. Sebelumnya, ia dipenuhi rasa jijik terhadap Qin Wentian. Namun, kini, kekuatan Qin Wentian jauh lebih kuat darinya, menimbulkan rasa tidak nyaman di hatinya. Dia telah menjadi begitu kuat, gumam Liu Yan, dengan sedikit rasa depresi muncul di hatinya. Wentian. Perasaan ambivalen antara khawatir dan gembira muncul di hatinya ketika Qin Chuan menyadari bahwa sosok bertopeng itu tak lain adalah Qin Wentian. Kegembiraan karena Qin Wentian baru berkultivasi selama setahun dan telah mencapai tingkat kemahiran bela diri yang begitu tinggi. Wentian, kenapa kau di sini? Wajah Qin Yao memucat-pucat pasi. Ia tak menyangka Qin Wentian akan muncul di tempat ini. Qin Wentian menoleh dan tersenyum pada mereka berdua. Tatapan dingin penuh niat membunuh sebelumnya tergantikan oleh tatapan hangat dan lembut, tawa. Ayah, kakak. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat, pergi sekarang juga. Geram Qin Chuan membuat ekspresi Qin Wentian membeku. Tidak perlu pergi. Bunuh. Perintah Yanaro, dan sebagai balasan, sederet kultivator kuat menerjang ke arah mereka. Qin Wentian sekali lagi beradu dengan Yanaro. Ki pedang yang mengerikan melawan jejak telapak tangan tirani saling beradu dengan ganas. Liu Yu, pergi dan bunuh dia. Ini bisa dianggap sebagai upayamu untuk mendapatkan pengakuan atas jasamu dalam membantu membuka jalan menuju masa depan yang gemilang. Seru Yes Han. Liu Yu menegang saat melirik Yes Han sebelum perlahan mengangguk. Mengacungkan senjata ilahi tipe pedang, ia bergegas maju. Melihat ini, Liu Yan merasa sangat terkejut, membuatnya tampak begitu lembut dan lemah. Ia melirik Qin Wentian dalam-dalam, tetapi kata-kata tak terucapkan. Qin Chuan juga sedang bertarung melawan musuh. Dia sangat yakin bahwa jika orang-orang di Benteng Hitam menginginkan nyawa mereka, itu akan mudah dicapai, namun mereka memilih untuk menahan diri. Sungguh menggelikan. Wentian, kekuatanmu sudah mencapai tahap ini. Tubuh Qin Chuan berlumuran tanah. Tatapannya yang biasa ia gunakan untuk melirik punggung Qin Wentian kini dipenuhi air. Ia, Qin Chuan, memiliki putra dan putri seperti itu. Apalagi yang kurang darinya? Ia hanya bisa meratap dalam hati dan menerima kenyataan pahit kekuasaan kekaisaran. Selama pertempuran besar antara Yanaro dan Qin Wentian, keduanya dikelilingi oleh sekelompok kultivator lain yang menunggu kesempatan untuk berhadapan dengan Qin Wentian. Pada saat ini, keduanya beradu lagi, pedang tajam beradu dengan telapak tangan. Saling serang yang bertubi-tubi itu jelas menguras banyak tenaga mereka. Kesempatan. Liu Yu dan yang lainnya berseru dalam hati. Karena Qin Wentian telah menyerahkan diri ke depan pintu mereka, mereka harus membunuhnya. Melihat para kultivator di sekitarnya melepaskan serangan mereka, Qin Wentian meraung marah. Enyahlah. Dia meludahkan dari mulutnya bola energi ilahi yang sangat kuat yang berubah menjadi manifestasi jejak telapak tangan, meledakkan salah satu kultivator di sekitarnya. Pada saat yang sama, indera tajamnya telah memperingatkannya tentang penyergapan Liu Yu. Tangannya berubah menjadi cakar naga. Ia mengayunkan cakarnya, mengunci pedang tajam Liu Yu. Namun, pada saat yang sama, ki pedang Yanaro berhasil menembus jejak telapak tangannya dan meninggalkan luka di tubuhnya.
Meskipun berlumuran darah, sisa-sisa energi yang terkandung dalam jejak telapak tangan menyebabkan tubuh Yanaro terlempar ke samping, sementara ki dan darah di tubuhnya bergejolak tak terkendali. Kekuatan serangan telapak tangan Qin Wentian tak terbantahkan. Qin Wentian mengabaikan luka berdarah di tubuhnya dan mengalihkan pandangannya ke Liu Yu. Cakarnya masih mencengkeram pedang tajam Liu Yu. Liu Yu melirik ke sekelilingnya dengan panik dan mendapati bahwa yang lain telah mundur, membuat raut wajahnya menegang. Menatap Qin Wentian, ia berkata, "Qin Wentian, demi masa depan adikku, aku terpaksa melakukan ini. Karena kau toh akan mati di sini, mengapa tidak membantuku sekali lagi dan mati di tanganku?" Tatapan dingin Qin Wentian tertuju tepat ke mata Liu Yu. Sambil melenturkan ototnya, senjata ilahi tipe pedang Liu Yu direnggut dari tangannya. "Demi Liu Yan yang telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, aku tidak akan membunuhmu hari ini." Enyahlah. Liu Yu mundur perlahan, tetapi dari matanya, dapat terlihat bahwa dia masih memendam pikiran untuk berhadapan dengan Qin Wentian. Dasar bodoh. Di kejauhan, dua siluet anggun berlari mendekat. Mereka tak lain adalah Mo Qingcheng dan Nolan. "Qin Wentian, bukankah Mo Qingcheng sudah bilang padamu bahwa kau tidak berutang apapun pada Liu Yan? Kenapa kau begitu bodoh? Hari itu di hutan di luar kota Sky Harmony, Qingcheng lah yang menyelamatkanmu. Dialah yang memberimu pil obat, merebus obat untukmu, dan bahkan menggendongmu di punggungnya. Saat kami melihat Liu Yan dan teman-temannya muncul, kami memutuskan untuk pergi. Mereka bukan orang-orang yang menyelamatkanmu. Mereka hanyalah orang-orang yang lewat yang muncul setelah kau terbangun." Bodoh. Nolan sangat marah. Orang ini, bahkan ketika orang seperti Liu Yu ingin membunuhnya, dia masih ingat rasa terima kasih yang dia miliki terhadap Liu Yan. Bodoh. Bodoh. Hati Qin Wentian bergetar saat dia menatap wajah cantik Mo Qingcheng. Mo Qingcheng berdiri di sana. Wajahnya yang cantik tetap memesona seperti biasa, sambil mengangguk ringan. "Anak anjing salju itulah yang membawaku mencarimu. Itulah sebabnya dia mengenaliku." Qin Wentian teringat kembali saat pertama kali ia memasuki ibu kota kerajaan. Memang, saat pertama kali ia melihat Mo Qingcheng, si kecil memang berlari kecil masuk ke dalam kereta kuda yang ia tumpangi. Tatapannya tanpa sadar beralih ke arah Liu Yan. "Jadi, bukan kau yang menyelamatkanku di hutan itu?" Liu Yan memasang ekspresi kosong. Kakaknya selalu mengatakan bahwa Qin Wentian menyukainya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua itu karena Qin Wentian ingin membalas rasa terima kasihnya. Hari itu, ia memang bukan penyelamat Qin Wentian, melainkan hanya seorang pejalan kaki. Mendengar percakapan antara Mo Qingcheng dan Qin Wentian, barulah dia menyadari bahwa semuanya telah terjadi salah paham. Qin Wentian mengerti semuanya setelah melihat ekspresi wajah Liu Yan. Di wajahnya, jejak tawa terlihat. Namun, tawa itu terdengar agak jahat. "Jadi, hubungan kita hanyalah pertemuan kebetulan," seru Qin Wentian. Setelah mengatakan ini, ia melirik Liu Yu, nada sarkasme begitu kental di suaranya. "Bayangkan aku pernah menyelamatkan nyawa kalian berdua di hutan gelap. Aku tidak punya wewenang untuk mengatur hidup kalian, atau lingkaran sosial mana yang kalian pilih. Lagi pula, kita hanyalah orang asing. Tapi aku benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa kalian begitu tak tahu malu. Kalian masih ingin aku membiarkan kalian membunuhku? Konyol sekali." Ketika suaranya menghilang, niat membunuh Qin Wentian membumbung tinggi. Saat ia melangkah maju, raut wajah Liu Yu berubah sangat buruk, dan teror melintas di wajahnya. Bab 82 Pria Sejati. Liu Yu melangkah mundur saat wajahnya berubah pucat pasi, dan dengan histeris berseru, "Qin Wentian, demi Liu Yan, mari kita hapus semua dosa kita." Qin Wentian menundukkan kepalanya dan melirik Liu Yan, lalu berbicara kepada Liu Yu dengan nada sarkastis, "Meskipun ini kesalahpahaman, itu indah. Kita masih bisa berteman. Sayang sekali kau ingin membunuhku, sedangkan Liu Yan, aku tidak berutang apapun padanya." Setelah itu, niat membunuh Qin Wentian semakin tinggi. Bukan hanya ia tidak berutang apapun kepada Liu Yan, ia bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Liu Yan menatap ke arah Qin Wentian, dan air mata menggenang di matanya. Ia mengerti bahwa Qin Wentian tidak salah, bahwa ialah yang berutang budi pada Qin Wentian. Sungguh menggelikan ketika kakaknya, Liu Yu, mengatakan bahwa Qin Wentian menyukainya, ia justru mempercayainya, dan bahkan mencoba memanfaatkan hubungan mereka saat itu untuk membiarkan kakaknya menghadapi Qin Wentian. Mati. Qin Wentian melepaskan jejak
yang melesat ke arah Liu Yu. Liu Yu mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan Liu Yu. Karena itu, ia mati hanya dengan satu serangan. Tidak. Liu Yan merasa lututnya lemas, lalu terjatuh ke tanah, matanya mulai berkaca-kaca, lalu dia menutup matanya, seolah-olah dia tidak ingin melihat kenyataan yang terjadi di depannya. Tatapan Qin Wentian sama, sekali tidak menunjukkan simpati saat melirik Liu Yan. Sebelumnya, ketika Liu Yu ingin membunuhnya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin kepribadiannya tidak terlalu buruk, tetapi sikapnya terlalu mengecewakan. Qin Wentianlah yang telah menyelamatkan hidupnya. Bagus sekali. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu, hanya untuk melihat pangeran ketiga, Chu Tianjiao, dan Luo Qianqiu, menunggang kuda mereka ke arah mereka. Di atas kuda mereka dengan tenang menatap Qin Wentian. Seolah-olah semua yang telah terjadi tidak mampu mengganggu mereka, sedikit pun. Qin Wentian, atas usahamu menyelamatkan tahanan Qin Chuan, hukumannya adalah mati. Sekalipun kau murid Akademi Bintang Kaisar, akhir ceritanya tetap sama. Chu Tianjiao berkata dengan tenang, menghukum mati Qin Wentian hanya dengan satu kalimat. Saat suaranya mulai menghilang, para prajurit mulai memasang anak panah dan membidikannya. Dalam situasi seperti itu, sekalipun mereka bersayap, mereka tetap mustahil untuk melarikan diri. Yao Wentian, anak-anakku yang konyol. Qin Chuan merasa sangat bersalah. Putra dan putrinya memiliki masa depan yang cerah, tetapi semua itu akan terkubur di sini hari ini. Boom boom. Getaran mengguncang bumi dengan keras, dan gelombang ki iblis dapat dirasakan di udara, menyebabkan wajah kerumunan menjadi kaku. Qin Chuan juga membeku, tatapannya berkedip-kedip. Chu Tianjiao, yang sedang menunggang kuda perang, masih mempertahankan ekspresi tenang. Tak hanya itu, senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia berbisik pelan. Akhirnya, ini terjadi. Aku sudah lama menunggu. Pintu benteng hitam terbuka, dan sepasukan-pasukan muncul. Mereka semua mengenakan baju zirah lengkap, dan memancarkan aura yang mengesankan. Saat mereka muncul, Chu Tianjiao memerintahkan, tangkap mereka bertiga. Aku ingin mereka hidup-hidup. Baik, tuanku. Pasukan itu maju ke arah Qin Wentian. Di sisi lain, sekelompok monster iblis berlari kencang dan muncul di pandangan mereka. Api harapan muncul di hati Qin Chuan, dan ia menoleh ke arah Qin Wentian dan Qin Yao. Cepat, kabur dari kekacauan ini. Abaikan aku, mereka tidak akan berani membunuhku. Setelah itu, Qin Chuan melangkah maju dan menghadapi pasukan yang maju sendirian, sebelum mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas titik akupuntur Tianling miliknya. Maju selangkah lagi, dan aku akan mengakhiri hidupku sendiri, teriak Qin Chuan. Suaranya menggema dengan dahsyat, membuat pasukan memperlambat laju mereka. Sambil menatap Chu Tianjiao, dia melanjutkan dengan dingin, sebagai orang yang menepati janji, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Qin Chuan sedang berjudi. Selama beberapa hari terakhir, Chu Tianjiao telah memanfaatkannya, seolah-olah Chu Tianjiao ingin menarik sesuatu. Namun, apa sebenarnya itu, bahkan Qin Chuan pun tidak tahu. Seolah-olah Qin Chuan dan Qin Wu hanyalah bidak permainan di papan. Qin Chuan bertaruh bahwa Chu Tianjiao tidak akan berani membiarkannya mati. Dan seperti dugaannya, pasukan menghentikan gerakan mereka saat melihat Chu Tianjiao melambaikan tangannya. Pada saat itu, monster-monster iblis yang ganas menyerbu langsung ke area pengeboran benteng hitam. Para prajurit yang dilengkapi dengan busur, segera mulai menembakkan panah mereka ke arah binatang iblis, saat mereka terlibat dalam pertempuran pembantaian. Qin Chuan berbisik kepada Qin Wentian dan Qin Yao, cepat bersiap. Segera kabur begitu ada kesempatan. Ayah! Qin Yao mengerang, air mata mengalir di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tega melakukan apa yang dimintanya, ini ayahnya. Qin Wentian menatap Qin Chuan. Ayah, jika ayah ingin pergi, maka kita akan pergi bersama. Jika kau masih tidak pergi, aku akan mati sekarang juga, di depanmu. Qin Chuan mengangkat telapak tangannya, menyebabkan ekspresi Qin Wentian berubah sangat buruk, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Ayah! Teriak Qin Yao, namun Qin Wentian menariknya dan berlari ke samping dengan panik. Mo Qingcheng menundukkan kepalanya dan menatap udara, hatinya merasa gugup. Mengapa rasa gugup itu belum muncul? Qianqiu, bantu aku.
Chu Tianjiao bergumam pelan kepada Luo Qianqiu, membuat Luo Qianqiu mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia mengerti maksud Chu Tianjiao. Sambil mengencangkan kaki di atas kuda perangnya, tunggangannya berlari kencang ke arah Qin Wentian dan Qin Yao. Selain Luo Qianqiu, pada saat yang sama, ada juga sekelompok siluet lain yang berada di bawah kendali Luo Qianqiu dan sedang mengejar Qin Wentian dan Qin Yao. Kelompok orang ini tampak sepenuhnya anak muda, tetapi aura yang mereka pancarkan sangat dingin. Mo Qingcheng melangkah maju, hanya untuk mendengar Chu Tianjiao berkata, "Qingcheng, aku tidak ingin melakukan apapun padamu." Setelah suaranya menghilang, Mo Qingcheng memperlambat langkahnya sambil mendesah dalam hati. Ia sangat yakin bahwa jika Chu Tianjiao turun tangan, mustahil baginya untuk membantu Qin Wentian. "Chu Tianjiao, mengapa kau harus begitu kejam?" Mo Qingcheng melirik Chu Tianjiao saat dia bertanya. "Aku tahu klan Momu dan Qin Wu punya hubungan yang mendalam di masa lalu. Tapi itu sudah lama sekali. Klan Qin sekarang bukan lagi klan Qin di masa lalu. Mereka sudah merosot. Klan Mo harus menjauh dari ini. Qingcheng, urus saja urusanmu sendiri." Chu Tianjiao menatap Mo Qingcheng dan menjawab. "Mengapa klan Chu begitu kejam?" Mo Qingcheng mendesah, lalu mengalihkan pandangannya jauh ke cakrawala, menatap ke arah pelarian Qin Wentian. Ia jelas tahu status Luo Qianqiu. Di negeri Chu, Luo Qianqiu dianggap tabu. Bahkan klan kerajaan pun harus menjaga hubungan baik dengannya, karena takut akan membuatnya marah. Akademi Bintang Kaisar pun terpaksa mengizinkannya mendaftar di sana. Bukan hanya itu, tetapi kemampuan bela diri Luo Qianqiu sangat kuat. Dia hanya bisa mendoakan keberuntungan bagi Qin Wentian. Bahkan jika dia ingin campur tangan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Qin Wentian menarik Qin Yao dan berlari kencang ke hutan gelap, mengerahkan teknik gerakan garudanya hingga batas maksimal. Ia menyadari bahwa aura orang yang mengejarnya luar biasa kuat, dan kecepatannya tak kalah dengan orang yang menarik Qin Yao. "Kakak, kamu pergi dulu." Qin Wentian menatap Qin Yao saat dia berbicara. "Tidak." Qin Yao menolak dengan keras. "Kalau kita tetap bersama, kita akan sulit kabur. Kalau kau pergi, aku punya kesempatan." Qin Wentian menatap Qin Yao, lalu melanjutkan, "Kecepatanmu terlalu lambat, dan itu akan membebaniku." Setelah mendengar kata-kata Qin Wentian, Qin Yao tak kuasa menahan rasa sedih di hatinya. Ia tahu bahwa Qin Wentian sengaja membuatnya marah, dan meskipun pendekatannya kasar, kata-katanya benar. "Wentian, ayah sudah di penjara. Kau tidak boleh jatuh ke tangan mereka." Mata indah Qin Yao berkaca-kaca saat ia menatap Qin Wentian yang ada di sampingnya. "Jangan khawatir kak, aku masih harus menjagamu." Qin Wentian tersenyum, dan Qin Yao mengangguk. "Aku akan menunggumu." Saat suaranya memudar, Qin Wentian melepaskan pegangannya padanya, sebelum membalikkan tubuhnya. "Cepat pergi," gerutu Qin Wentian. Qin Yao menyeka air matanya, dan dengan cepat menahan rasa sakit di hatinya, lalu ia terus berlari ke depan. Setelah Qin Yao pergi, senyum lembut tersungging di wajah Qin Wentian. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya untuk menutupi siluet para pengejarnya, tatapan dingin di matanya semakin intens dan mencapai batasnya. Di tangannya, tergenggam senjata ilahi tingkat 3, pedang Golden. Ketika para pengejar tiba dan melihat Qin Wentian sendirian, mereka mencoba berpencar dan melanjutkan pengejaran. Namun, mereka justru melihat Qin Wentian melangkah maju, mengacungkan pedang emas sambil meraung marah. Siapapun yang berani melangkah maju, akan menerima kekuatan penuh dari senjata ilahi kelas 3 ini. Saat suaranya menghilang, ia menyalurkan energi astralnya ke dalam pedang Golden, menyebabkan munculnya ki pedang yang mengerikan. Para pengejarnya membeku di tempat. "Ini adalah senjata ilahi tingkat 3 yang diberikan kepadaku oleh seorang tetua Akademi Bintang Kaisar. Jika kau ingin mati, datanglah padaku." Bibir Qin Wentian melengkung membentuk senyum yang sangat dingin. Setelah merasakan ki pedang mengerikan yang dipancarkan dari pedang emas, pupil para pengejarnya menyempit. Berdasarkan bakat yang ditunjukkan Qin Wentian di akademi, kata-katanya tadi memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi kenyataan. "Yuan Chen, bunuh dia." Luo Qianqiu tiba dan memberi perintah dengan dingin. Detik berikutnya, semua aura para pengejar meledak menjadi satu, dan tekanan yang luar biasa membeku di udara. Tekanan itu terus menekan Qin Wentian, berusaha menghancurkannya di tempatnya berdiri. Energi ilahi dalam tubuh Qin Wentian memancar saat ia mengirimkan jejak laut berputar.
Energi dominan di dalam jejak telapak tangan bertabrakan dengan tekanan gabungan yang dipancarkan oleh sekelompok pengejar. Akibatnya, Qin Wentian terdorong mundur, dan darah serta kinya bergejolak di tubuhnya dengan kacau. Meskipun demikian, pedang emas yang tergenggam erat di tangannya tidak pernah goyah. Ia harus mengulur waktu agar Qin Yao bisa melarikan diri. Bunuh! Kelompok pengejar itu maju dan terus mendesak Qin Wentian mundur selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, Qin Wentian tanpa sadar memuntahkan darah segar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, tekad di matanya justru semakin kuat. Ia adalah satu orang yang menghadapi segudang orang. Hari ini, aku tidak bisa melindungi ayah. Bahkan jika aku membiarkan Suster Yao berada dalam bahaya, aku tidak berhak menyebut diriku seorang pria. Wajah Qin Wentian sedingin es. Ia mengeluarkan semburan jejak telapak tangan berputar, begitu banyaknya hingga menutupi langit, menghancurkan tekanan gabungan. Namun, ini hanya cukup untuk memberinya waktu sejenak. Setelah beberapa saat, Qin Wentian sudah tidak yakin berapa banyak darah segar yang telah ia keluarkan. Di dalam tubuhnya, cadangan energi astralnya hampir habis. Para pengejar tak kuasa menahan diri untuk diam-diam memuji kegigihan Qin Wentian. Para pengejar pun segera berpencar. Meskipun Qin Wentian sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya, mereka tetap membutuhkan sekelompok orang untuk mengejar Qin Yao. Namun, tepat pada saat itu, Qin Wentian melepaskan raungan amarah, tubuhnya melesat ke depan, mengacungkan pedang emas. Ia menyalurkan sisa energinya ke dalam senjata ilahi. Bumi bergetar saat Qin Wentian meledak bergerak. Gerakannya luar biasa cepat, dan ia memperpendek jarak antara dirinya dan para pengejar sebelum muncul di hadapan mereka. Pada saat itu, ia mengayunkan pedang Goldem dan memicu pelepasan cahaya pedang yang dahsyat, mengubah seluruh langit menjadi hujan pedang. Namun, di saat yang sama, cahaya pedang mengerikan yang dilepaskan Qin Wentian secara tiba-tiba membuat tubuhnya terpental cukup jauh, dan ia terbanting keras ke tanah. Sambil memuntahkan seteguk darah lagi, ia menatap tajam hujan pedang yang dengan mudahnya merenggut nyawa sekelompok pengejar. Seperti yang dikatakan Ren Qianxing, pedang Goldem adalah senjata ilahi sekali pakai. Tak hanya kekuatannya yang luar biasa dahsyat, jangkauannya juga sangat luas. Tak terhitung nyawa yang dengan mudah dilenyapkan hanya dengan ayunan pedang. Catatan TN. Titik akupuntur Tianling terletak di bagian atas kepalanya. Bab 83. Saya tidak bisa mati di sini. Qin Wentian duduk di tanah, mengabaikan aliran kacau yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ia mencabut jarum peraknya dan menusukkannya ke titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, darah di tubuhnya melonjak dan mendidih, karena ia mengeksekusi seni jarum 12 gaya kehidupan yang terhubung, melepaskan belenggu batas garis darahnya. Bersamaan dengan itu, ia mengenakan sarung tangan ilahinya, yang memiliki jejak terukir menggunakan energi ilahi. Gemuruh! Sebuah kaki yang gesit melesat ke depan. Bayangan yang berkelap-kelip di belakangnya tampak melolong protes karena kecepatannya, berusaha menghancurkan Qin Wentian yang terduduk di tanah. Karena orang ini mampu bertahan hidup di tengah hujan pedang yang dipanggil oleh pedang Goldem, tentu saja, ia memiliki beberapa kemampuan. Kekuatan kakinya sangat mengerikan, dan kecepatan serangannya juga luar biasa cepat. Tak heran jika orang ini termasuk orang pertama yang berhasil lolos dari area efek serangan sebelumnya. Boom! Qin Wentian mendorong dengan telapak tangannya, meraih kaki yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu-batu besar dengan mudah. Saat penyerang kehilangan keseimbangan, raut wajahnya berubah drastis. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Qin Wentian, mirip tatapan binatang buas. Palu astral surgawi terwujud di tangan kiri Qin Wentian, dan bersamanya, dia tiba-tiba menebas ke arah penyerang sambil mengeluarkan pekikan mengerikan. Pada saat yang sama, Qin Wentian berdiri dengan aura dominasi yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Ia melancarkan jurus Garuda tingkat sempurna dan berlari ke arah dua pengejar yang mengejar Qin Yao. Tanah bergetar hebat akibat langkahnya. Dalam sekejap, ia sudah menyusul. Meledakkan dua jejak berlian yang mengandung kekuatan luar biasa, ia dengan mudah membunuh kedua pengejar itu. Luo Qianqiu duduk di atas kuda perangnya, menyaksikan sendiri semua yang terjadi. Sedikit keresahan terlihat di raut wajahnya. Ia tak pernah menyangka Qin Wentian akan menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan batas garis darahnya secara paksa, dan ditambah efek augmentasi dari senjata ilahi tipe sarung tangannya, kemampuan bela diri Qin Wentian akan begitu tinggi. Namun, di matanya,
ia hanyalah seekor semut yang berjuang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Luo Qianqiu mengangkat kepalanya dan menatap ke suatu arah di kejauhan. Ia sepertinya secara naluriah merasakan gelombang ki iblis yang mengerikan menghampirinya. Langit di sana tampak tertutup kabut. Sepertinya keributan besar hari ini bahkan menarik gelombang binatang iblis. Luo Qianqiu berkomentar sambil merenungkan ki iblis tebal yang menyelimuti matahari dan awan. Setelah itu, ia melanjutkan, tidak perlu mengejar Qin Yao lagi. Para anteknya juga melihat gelombang ki iblis yang menyerbu. Sambil mengangguk, mereka serentak melirik ke arah Qin Wentian. Kini, membunuh Qin Wentian telah menjadi prioritas utama mereka. Luo Qianqiu turun dari tunggangannya, lalu melesat maju. Seketika, Qin Wentian merasakan aura bahaya yang luar biasa menerjangnya. Gerak kaki Luo Qianqiu tampak sangat lambat, namun setiap langkahnya seolah mampu mendorongnya hingga jarak yang jauh. Seluruh tubuhnya berderak dengan energi petir, penampilannya mirip dengan dewa petir. Boom! Tanah bergetar hebat saat Luo Qianqiu mendarat di depan Qin Wentian. Diselimuti oleh kilatan petir yang tak terbatas, cahaya tinjunya meledak. Cahaya tinju itu begitu menyilaukan sehingga orang-orang yang melihatnya pun tak kuasa menahan diri untuk tetap membuka mata. Dengan kedua kakinya menjejak tanah, energi dalam tubuh Qin Wentian memancar keluar dalam bentuk gelombang, yang mampu menumbangkan gunung-gunung dan membalikkan lautan. Begitu kuatnya hingga langit dan bumi pun menjerit. Kaki Luo Qianqiu yang mendekat setenang gunung Tai. Tinjunya bergetar 3 kali, meluncurkan 3 sinar cahaya tinju yang dipenuhi petir, dan mendarat di tubuh Qin Wentian. Qin Wentian hanya merasakan luka-luka muncul di tubuhnya, sementara kekuatan arus petir mengamuk di sekujur tubuhnya, membuatnya seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Sungguh kuat. Para penonton tak kuasa menahan gemetar. Ini Luo Qianqiu. Ia memang putra ayahnya, yang sebelumnya mengamuk di seluruh negeri Chu, menjungkir balikkan langit dan bumi. Qin Wentian juga merasakan sepenuhnya kekuatan teknik bawaan Luo Qianqiu. Meraung marah, seluruh energi ilahi yang ia simpan di sarung tangan ilahinya meletus bersamaan. Pada saat itu, ia melancarkan telapak tangan, kekuatannya setara dengan gelombang kehancuran yang dahsyat, mampu melahap bahkan langit dan bumi. Wajah Luo Qianqiu membeku, dan dalam upaya untuk bertahan dari serangan itu, ia melepaskan jiwa astral penghuni petirnya. Qin Wentian merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Meskipun telah menyesuaikan sisa energi ilahi di tubuhnya untuk menahan benturan, ia tetap terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, kaki Luo Qianqiu meluncur di permukaan tanah, dan hantaman itu memaksanya mundur beberapa langkah. Terperangah, ia tanpa sadar melirik sarung tangan ilahi yang terpasang di telapak tangan Qin Wentian. Luo Qianqiu bisa merasakan ki iblis semakin padat. Tak hanya itu, ia sudah bisa melihat gelombang pertama binatang iblis berlari mendekat. Meski enggan, ia memberi perintah tegas, mundur. Saat suaranya memudar, mereka yang mengejar Qin Wentian semuanya mundur. Namun, Luo Qianqiu sekali lagi menerjang ke arah Qin Wentian, berniat membunuh Qin Wentian sebelum mundur. Menyadari niat Luo Qianqiu, Qin Wentian terpaksa menelan seteguk darah segar yang hampir dimuntahkannya saat seluruh energi ilahi di tubuhnya bersirkulasi dengan liar. Kekuatan Luo Qianqiu terlalu dahsyat, dan perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu jauh. Terlebih lagi, Luo Qianqiu saat ini berada di puncak sirkulasi arteri tingkat ke-7. Meskipun Qin Wentian mampu menangani seseorang seperti Yanaro, Luo Qianqiu adalah permainan yang sama sekali berbeda. Mati dengan tenang. Luo Qianqiu mendarat di depan Qin Wentian. Saat Qin Wentian menyerang dengan telapak tangannya, ia hanya merasakan energi petir yang sangat besar memancar ke arahnya, membuatnya tak berdaya untuk bertahan. Mengumpulkan sisa energinya, Qin Wentian melancarkan serangan telapak tangan. Namun, ia masih bisa merasakan jejak telapak tangannya terus-menerus terkoyak oleh energi petir. Setelah kekuatan serangannya diredam paksa, sisa-sisa energi petir tersebut memasuki tubuhnya. Benturan itu menyebabkan tubuhnya terbanting ke belakang lagi, menghantamnya dengan keras ke tanah, tanpa kekuatan. Saat gelombang pertama binatang iblis melesat, Luo Qianqiu dengan cepat berbalik dan pergi. Suara gemuruh bergema tanpa henti saat hentakan kaki binatang iblis memenuhi udara. Seekor binatang iblis mendekati tubuh Qin Wentian dan menundukkan kepalanya untuk mengamatinya, tetapi segera setelah itu,
Seolah-olah tidak tertarik dengan apa yang dilihatnya, binatang iblis itu melangkah maju dan terus menerjang ke depan. Dengan sangat cepat, gelombang binatang iblis yang tersisa mengikuti jejak gelombang pertama, menyerbu dengan liar. Anehnya, tak satu pun dari mereka menginjak tubuh Qin Wentian. Qin Wentian samar-samar bisa merasakan semua ini. Ia merasa sekarat, kesadarannya berkedip-kedip, seperti cahaya lilin yang hampir padam. Kematian segera menyusul setelah kesadaran hilang. Aku harus terus hidup. Tiba-tiba, niat yang tak tertandingi kuatnya muncul di hatinya. Ia tak bisa mati di sini. Balas dendamnya belum selesai. Bagaimana mungkin dia mati sekarang? Ayahnya, Qin Chuan, masih di penjara. Bagaimana mungkin dia mati sekarang? Qin Yao belum sepenuhnya aman. Bagaimana mungkin dia mati sekarang? Jika dia mati, bagaimana dia bisa memenuhi harapan Guru Masteng? Jika dia mati, bagaimana dia bisa membalas budi Luo Huan atas perhatian dan bantuannya? Jika dia mati, bagaimana dia bisa melindungi Fakti dari intimidasi asosiasi ksatria? Qin Wentian, dia tidak bisa mati di sini. Kesadarannya tidak mau hilang. Pada saat ini, di sisi Qin Wentian, seekor binatang iblis yang sangat kuat muncul. Kondor angin hitam. Ketajaman bulu yang menutupi tubuhnya sebanding dengan ketajaman pedang. Kondor angin hitam menundukkan kepalanya saat melirik Qin Wentian, sementara mata tajamnya berkedip tanpa henti, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Qin Wentian bisa merasakan kehadiran kondor angin hitam di dekatnya. Seolah-olah ia telah mengembangkan mata lain, yang memungkinkannya melihat segala sesuatu dengan jelas bahkan tanpa penglihatan. Hanya dengan satu pikiran dari kondor angin hitam, ia dapat dengan mudah menghabisi nyawa Qin Wentian, dan dengan mudah membunuhnya di sini. Saya tidak bisa mati di sini. Niat bertahan hidup Qin Wentian semakin kuat. Tiba-tiba, gelombang energi mimpi muncul, dan sama tiba-tibanya, Qin Wentian dan kondor angin hitam muncul di ruang tak dikenal. Kondor angin hitam membeku. Keheranan terpancar di matanya. Dreamscape. Kondor angin hitam menatap Qin Wentian. Meskipun hampir pingsan, Qin Wentian entah bagaimana bisa mendengar kata-kata kondor itu. Ia tidak ingin mati di hutan gelap. Perasaan akan datangnya malapetaka, ditambah dengan naluri bertahan hidupnya, entah bagaimana berhasil memungkinkan Qin Wentian menembus level kedua seni Dream PS, yaitu alam mimpi penciptaan. Ini adalah mimpi Qin Wentian, pemandangan alam mimpi yang ia ciptakan, menarik Blackwing Condor bersamanya saat ia memasuki pemandangan alam mimpi tersebut. Dengan kekuatan Condor, ia mampu keluar dari dunia mimpi dengan paksa jika ia mau. Namun, ia tidak melakukannya. Darah yang mengalir di tubuhmu, garis keturunan apa yang dimilikinya. Kondor angin hitam dapat berkomunikasi dengan Qin Wentian, karena ini adalah dunia mimpi yang diciptakan oleh Qin Wentian. Aku tidak tahu. Qin Wentian menggelengkan kepalanya. Lalu siapa kau? Kenapa kau tahu cara menciptakan alam mimpi? Kondor angin hitam melanjutkan pertanyaannya. Teknik menciptakan mimpi sangat terbatas di negeri Chu. Baru sekarang Qin Wentian menyadari bahwa kecerdasan binatang iblis hutan gelap jauh melampaui apa yang ia bayangkan sebelumnya. Namaku Qin Wentian, dari klan Qin di negeri Chu. Mengenai teknik menciptakan mimpi ini, aku mendapatkannya dari seorang tetua keluargaku. Qin Wentian menjawab dengan bijaksana. Kondor angin hitam terdiam sejenak sebelum berkata, kau tidak mati meskipun luka-lukamu. Bukan hanya itu, kau masih memiliki garis keturunan seperti itu. Aku bisa memberimu sedikit keberuntungan. Tapi hidup atau matimu, itu semua tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah mengatakan hal ini, Blackwing Condor memecah keheningan alam mimpi, mengangkat Qin Wentian dengan cakarnya, dan terbang menuju bagian terdalam hutan gelap. Saat kondor angin hitam pergi, gerombolan binatang iblis juga mundur. Seolah-olah kondor angin hitam adalah pemimpin gerombolan binatang iblis ini. Dengan sangat cepat, hutan gelap kembali ke keadaan sunyi sebelumnya. Di tengah udara, seorang kultivator tiba, menunggangi seekor binatang iblis besar. Qing Cheng, di mana dia? Tanya seorang lelaki tua yang menunggangi Griffon sambil menatap Mo Qing Cheng. Mata indah Mo Qing Cheng berkedip, dan ia menjawab, aku tidak yakin, aku dihalangi oleh Chu Tianjiao. Setelah itu, Luo Qianqiu mengejar Qin Wentian, berusaha membunuhnya. Luo Qianqiu lagi. Mata lelaki tua itu berkilat dingin. Di sampingnya, ada seorang kultivator kuat lainnya. Orang ini tak lain adalah Ren Qianxing.
Chu Tianjiao ini, caranya bertindak terlalu gila. Bukan hanya itu, dia juga punya hubungan yang sangat dekat dengan pria itu. Jika dia mewarisi tahta, di masa depan, Akademi Bintang Kaisar kita pasti akan berada dalam bahaya. Ren Qianxing berseru dengan nada rendah saat dia mengarahkan pandangannya ke hutan gelap. Qianxing, mengenai apa yang Qing Cheng katakan kepada kita sebelumnya, bakat Qin Wentian sama sekali tidak kalah dengan Luo Qianqiu. Bukan hanya itu, dia juga tidak dingin dan tidak berperasaan, dan rela menempuh jalan kematian demi menyelamatkan ayahnya. Jika dia berhasil selamat, Akademi Bintang Kaisar akan mengerahkan segala upaya untuk membesarkannya. Pria tua itu berbicara. Ren Qianxing mengangguk. Aku sudah lama ingin memasukkannya ke dalam rencana ini. Jika dia selamat, Akademi Bintang Kaisar akan membuka jalan baginya. Saat suaranya menghilang, mereka mulai bergerak dan mulai mencari di hutan gelap. Namun, mereka tidak dapat menemukan satupun jejak Qin Wentian, bahkan jasadnya pun tidak dapat ditemukan. Sama sekali tidak diketahui apakah ia telah meninggal atau masih hidup. Bab 84, Fantasi. Di kedalaman hutan gelap, terdapat daerah perbukitan yang hanya sedikit sekali petani yang berani menjelajah. Di sini, sebenarnya tidak ada tanda-tanda Ki Iblis, dan setara dengan tanah suci. Di atas lempengan batu raksasa di puncak bukit, terdapat sesosok tubuh yang terbaring. Sosok ini tak lain adalah Qin Wentian. Qin Wentian tidak tahu di mana dia berada. Yang ia khawatirkan hanyalah agar sisa-sisa kesadarannya tidak padam. 12 jurus penghubung seni jarum kehidupan. Paman Hitam pernah memperingatkannya untuk tidak menggunakan teknik jarum khusus ini jika ia belum melangkah ke Yuanfu. Ledakan kekuatan mendadak yang diberikan kepadanya oleh letusan batas garis darahnya bukanlah sesuatu yang mampu ia tahan. Sebelumnya, di Akademi Bintang Kaisar, untungnya ada orang-orang yang menjaganya, memastikan keselamatannya. Namun kali ini, ia tidak hanya menggunakan teknik jarum khusus ini lagi, ia juga menderita luka parah yang membuatnya semakin dekat dengan kematian. Seluruh tubuh Qin Wentian sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ia hanya bisa bergantung pada tekadnya yang kuat untuk terus bertahan, menjaga nyala api kekuatan hidupnya yang berkedip-kedip. Saya bisa berkultivasi dalam mimpi saya. Qin Wentian memahami dengan jelas bahwa bagi mereka yang memilih jalur bela diri, menyerap energi akan memungkinkan kekuatan hidup mereka berkembang. Jika ia ingin hidup, pertama-tama ia harus memulihkan energi dalam tubuhnya agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ia segera menyadari bahwa tanah suci ini tampak seperti tempat yang benar-benar terpisah dari langit dan bumi. Ia tidak dapat merasakan konstelasi astral apapun, tidak dapat menyerap energi astral ke dalam tubuhnya. Situasi ini membuat Qin Wentian sangat tertekan. Jika tidak ada energi di tubuhnya, ia akan segera mati kelaparan setelah beberapa hari. Mungkinkah tempat ini kuburanku? Qin Wentian sangat enggan. Dia tidak bisa mati di sini. Berharap untuk melepaskan ikatan ruang ini, niat bertahan hidupnya yang kuat memungkinkan lahirnya keinginan mimpi, saat ia mencoba untuk melihat sekilas ruang ini. Di negeri yang luas ini, ia sendirian terbaring tak berdaya di atas lempengan batu raksasa. Namun, saat itu dalam mimpinya, ia melihat puncak gunung yang berkilauan dan samar-samar terlihat di kejauhan, menjulang tinggi, menembus kubah langit. Ruang ini bukan mimpiku. Hati Qin Wentian bergetar. Pada saat ini, puncak gunung yang berkilauan muncul kembali, diikuti oleh 8 gunung lainnya secara tiba-tiba. Sebanyak 9 puncak gunung muncul dan mengelilingi wilayah perbukitan, menyebabkan kejutan luar biasa memenuhi hati Qin Wentian. 9 puncak gunung itu tampak memancarkan aura dunia lain, berkelap-kelip. Apakah semua ini mimpi? Atau kenyataan? Qin Wentian bertanya pada dirinya sendiri, tidak dapat membedakan perbedaan antara keduanya. Saat kehendak mimpinya melayang, Qin Wentian melihat sebuah pemandangan terbentang di hadapannya. Sosok paruh baya berjubah hijau sedang mengembara di dunia dan akhirnya tiba di daerah perbukitan ini. Pemandangan dalam gambar itu sungguh indah, saat sosok paruh baya itu berbaring di atas lempengan batu raksasa dan tertidur. Saat ia tertidur, 9 puncak gunung yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, mengelilingi seluruh wilayah perbukitan. Dan di tengah-tengah 9 puncak gunung itu, muncullah gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya, rekaman berbagai peristiwa. Setiap rekaman yang muncul terus-menerus terungkap. Terlalu banyak hal yang tak dapat dipahami Qin Wentian. Saat rekaman-rekaman itu berlalu,
ia hanya melihat sosok paruh baya dengan santai menggunakan tangannya untuk memetik bintang dari langit. Dengan pedang, ia menebas gunung dan sungai dengan tebasan ringan. Tak hanya itu, dengan tusukan jarinya, pria parubaya itu melubangi kubah langit. Namun, semuanya tampak seperti mimpi. Setelah terbangun, lelaki itu mengibaskan debu dari tubuhnya dan memperlihatkan senyum riang, sebelum ia berdiri dan berjalan perlahan menjauh. Tak lama kemudian, 9 puncak gunung yang menjulang tinggi itu berangsur-angsur menghilang. Mimpi bisa memungkinkan seseorang menjelajahi seluruh langit dan bumi. Mimpi bisa mengintip masa lalu dan masa kini. Mimpi bisa membuatku meraih bintang dan mencuri bulan. Karena aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dalam mimpi, mengapa tidak menjadi jiwa yang bebas, dan memimpikan sesuatu yang agung dan tak realistis, memanjakan diri dalam fantasi? Lelaki itu tertawa panjang, riang dan tak terkendali, saat ia meninggalkan jejak mimpi yang tinggi dan tidak realistis di atas bongkahan batu raksasa di wilayah perbukitan. Bermimpilah tentang sesuatu yang tinggi dan tidak realistis. Qin Wentian sedikit gemetar. Kehendak mimpinya melayang ke salah satu puncak gunung, tempat rekaman berlanjut tanpa henti. Seketika, Qin Wentian merasakan arus tarik-menarik yang kuat saat kehendaknya terserap ke dalam pemandangan itu. Dia menyadari bahwa di puncak gunung yang menjulang tinggi ini, ada sebuah mimpi yang terekam. Sosok paruh baya berjubah hijau itu berubah menjadi seekor rok dan melayang di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, mata raksasa rok itu berkedip. Seberkas cahaya tampak melesat ke arah Qin Wentian. Qin Wentian hanya merasakan gelombang energi yang mengerikan, bahkan lebih tajam dari pedang, menusuk tubuhnya, dan ia menjerit sekeras-kerasnya. Tidak! Qin Wentian meraung marah dalam diam. Dia ingin hidup. Dia tidak bisa mati di sini. Karena ini hanya mimpi, mengapa aku harus takut? Dalam sekejap pemahaman, Qin Wentian memaksa matanya, menatap ke arah mata rok. Seolah-olah puluhan ribu filamen sinar cahaya menembus tubuhnya, tetapi ia tidak merasakan rasa takut di hatinya. Rok melayang antara langit dan bumi, menempuh jarak 10.000 mil dengan dukungan angin, dengan kecepatan yang tak tertandingi. Jantung Qin Wentian berdebar kencang, saat kehendak mimpinya ditarik dari rekaman itu. Kehendaknya kemudian memasuki puncak gunung kedua, tempat sosok paruh baya berjubah hijau itu berubah menjadi dewa kuno, dengan mudah mencabut bintang-bintang dari langit, menghancurkan langit dan bumi. Qin Wentian tidak tahu berapa kali ia telah mati dalam mimpi itu. Ia hanya menahan gelombang kehendak yang dipenuhi kehancuran itu berulang kali dan berjuang keras untuk mencegah kehendak kesadarannya yang berkedip-kedip itu padam. Di puncak gunung ketiga, sosok setengah baya berjubah hijau membelah gunung dengan satu serangan, menghancurkan langit dengan tusukan satu jari, memusnahkan segalanya. Di puncak gunung keempat, sosok setengah baya berjubah hijau menghancurkan gunung-gunung dan membalikkan lautan dengan satu raungan. Di puncak gunung ke-9, sosok paruh baya berjubah hijau itu mengalihkan pandangannya ke masa lalu dan masa kini. Semua makhluk hidup yang ia tatap mati dan berubah menjadi debu. Entah berapa kali Qin Wentian merasakan sakit dan penderitaan kematian. Di bawah tekanan dahsyat itu, ia bagaikan sebutir pasir di tengah gurun pasir yang luas, kecil dan tak berarti. Namun, nyala lilin yang berkelap-kelip, yang melambangkan kekuatan hidupnya, tak pernah padam. 9 puncak gunung yang menjulang tinggi, 9 jenis kehendak yang menentang langit. Setiap kehendak memiliki potensi untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Kehendak mimpi Qin Wentian surut, dan ia mendesah. Sungguh mimpi yang agung dan mulia. Jejak yang terekam dalam mimpi itu memiliki kekuatan dan daya yang luar biasa. Namun, Qin Wentian tidak percaya bahwa 9 puncak gunung yang menjulang tinggi itu nyata. Seperti kata sosok parubaya itu, hidup hanyalah mimpi. Mengapa tidak berjiwa bebas dan riang, memanjakan diri dalam fantasi? 9 puncak gunung, 9 mimpi yang berbeda, gumam Qin Wentian. Setiap mimpi memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Apakah karena sosok parubaya berjubah hijau itu telah memperbesar cakupan dan skala kekuatannya secara maksimal dan berani sepenuhnya menikmati fantasinya? Sungguh seorang jenius yang mengerikan. Seru Qin Wentian. Sosok parubaya berjubah hijau itu pastilah seorang jenius yang mengerikan. Ia pernah berpikir bahwa jiwa astral tipe mimpi membutuhkan teknik bawaan khusus sebelum seseorang dapat mengolah dan melepaskan kekuatannya. Namun, sosok parubaya itu membuktikannya salah,
yang memungkinkannya memperoleh wawasan pencerahan yang langka. Mimpi sendiri merupakan jenis energi yang hadir di mana-mana. Qin Wentian merenungkan wawasan yang ia peroleh. Kini, setelah ia tenang, ia tak lagi takut padamnya api semangat hidupnya yang berkobar-kobar. Sebaliknya, ia tahu bahwa ia tak akan pernah mati. Keyakinan ini justru semakin kuat. Manjakan diriku dalam fantasi, gumam Qin Wentian, saat mimpinya merenungkan wawasan yang baru saja diperolehnya. Waktu berlalu perlahan. Kembali di puncak gunung pertama, pemandangan yang terbentang memancarkan cahaya yang cemerlang dan gemilang. Pada saat ini, banyak binatang iblis di hutan gelap mendekati sumber cahaya dan melihat puncak gunung yang berkilauan, berkelap-kelip, muncul dan menghilang. Setelah beberapa saat, ketika para monster iblis memandang ke arah ini, puncak gunung kedua yang berkilauan muncul. Sesaat kemudian, gelombang energi penyegel yang mengerikan memancar keluar, menyebabkan ketakutan dan keterkejutan muncul di hati para monster. Binatang-binatang iblis ini tahu bahwa tanah suci memiliki kekuatan untuk menyegel dirinya sendiri dari segala sesuatu yang berasal dari dunia luar. Tidak ada Yuan Qi, tidak ada Qi iblis. Jika mereka memasuki tempat itu, mereka juga akan tenggelam dalam mimpi yang tak berujung. Namun, pada saat ini, di tanah suci, puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi muncul satu demi satu, semakin cemerlang. Setelah 9 puncak gunung terbentuk sempurna, gelombang energi yang dahsyat menyembur keluar. Fluktuasi tekanan yang mengerikan itu menjalar ke hutan gelap, menyegel semua yang disentuhnya. Rasa takut membuncah di hati para monster iblis saat mereka berlari kencang, mencoba melarikan diri. Di tengah udara, tatapan kondor angin hitam tajam ke arah itu. Pemuda yang mampu menciptakan mimpi. Apakah dia sumber keributan ini? Cahaya menyilaukan dari 9 puncak gunung berkumpul di udara sebelum menyatu menjadi layar cahaya cemerlang, mengisolasi semua yang ada di dalamnya. Di sisi lain dari isolasi itu, sebuah siluet muncul di dalam dunia mimpi Qin Wentian. Sosok itu tak lain adalah sosok parubaya berjubah hijau yang sebelumnya. Tentu saja, sosok parubaya berjubah hijau itu juga hanya terlihat oleh Qin Wentian. Pria itu tersenyum sambil berdiri di udara, memperhatikan Qin Wentian. Qin Wentian memberi hormat kepada senior. Apakah kita berada di dalam dunia mimpi? Saat melihat pria parubaya itu, Qin Wentian tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap hormat. Inilah wasiat mimpiku. Kau memasuki mimpiku dan bahkan mewujudkan wasiat mimpiku. Untuk itu, aku akan menganugerahkanmu keberuntungan. Katakan, apa yang kau inginkan? Pria parubaya itu tersenyum sambil berbicara. Qin Wentian menatap layar cahaya isolasi itu sebelum menjawab. Senior pasti menggunakan energi penyegel untuk mengisolasi tanah suci ini dari lingkungan sekitar. Aku tidak ingin segel itu menghalangi kultivasiku. Sederhana saja. Pria parubaya itu menghentakkan kakinya pelan, membuat ruang isolasi bergetar. Mulai sekarang, segel ini tidak akan menghalangi kultivasimu. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin menyerap semua ki iblis di hutan gelap untuk membentuk tanda garudaku sepenuhnya. Qin Wentian berbicara lagi, hanya untuk melihat sosok parubaya itu merobek ruang. Ki iblis yang tak terbatas mengalir masuk, membentuk spiral mengerikan yang tanpa henti diserap ke dalam tubuh Qin Wentian. Kau takkan bisa mencerna semuanya. Ini juga bukan keberuntungan. Apa lagi yang kau inginkan? Tanya pria parubaya itu lagi. Tatapan mata Qin Wentian tajam. Begitu tajam hingga bagai pedang tajam tak tertandingi yang melesat dari sarungnya, menembus langit. Ia hampir mati karena pangeran ketiga dan Luo Qianqiu. Ia pasti harus membalas kebaikan mereka. Aku ingin negara Chu tidak menghalangi jalan kultivasiku, seru Qin Wentian. Tanpa diduga, pria parubaya itu tertawa lagi. Ini harus diselesaikan sendiri dan tidak bisa dianggap sebagai permintaan. Bertemu dengan senior saja sudah bisa dianggap keberuntungan. Junior tidak berani meminta terlalu banyak. Di masa depan, jika saya berkesempatan bertemu dengan senior, saya akan mengucapkan terima kasih secara pribadi dan hormat. Qin Wentian membungkuk sebagai balasan. Karena kau bisa mewujudkan wasiat mimpiku, ini juga bisa dianggap sebagai bentuk karma. Sekalipun kau tidak menginginkan keberuntungan, aku tetap harus memberikannya padamu. Ini adalah dao kultivasiku dan tidak ada hubungannya denganmu. Pria parubaya itu tertawa. Dengan sekejap matanya, sebuah jejak yang bersinar dengan cahaya menyilaukan terpancar ke dalam lautan kesadaran Qin Wentian. Lautan kesadaran Qin Wentian bergetar,
dan ia tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Pada saat yang sama, keinginan mimpi sosok parubaya itu pun sirna. Di atas perbukitan tandus, Qin Wentian tetap di sana, berbaring diam di atas lempengan batu raksasa. Tak ada sosok parubaya, tak ada tabir isolasi yang bercahaya. Bahkan 9 puncak gunung yang menjulang tinggi pun tak terlihat. Bab 85 Salju Musim Dingin. Qin Wentian berbaring di atas lempengan batu tanpa bergerak dan diam, sendirian, saat hembusan angin lembut bertiup lewat. Setiap kali malam tiba, lempengan batu di puncak perbukitan akan memancarkan cahaya astral yang cemerlang, sementara cahaya bintang dari lapisan langit mengalir turun, dan diserap oleh siluet di lempengan batu tersebut. Seolah-olah ini adalah siklus yang akan berlangsung selamanya, terjadi setiap malam. Tahap kedua dari seni Dream Cast, yaitu tahap mimpi terbenam penciptaan, memungkinkan pengguna untuk meningkatkan tingkat penyerapan energi astral secara signifikan. Tak hanya itu, Qin Wentian tampak seolah telah tercerahkan. Cahaya astral terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya, dan dialirkan ke seluruh jalur arterinya untuk memulihkan energi dan kekuatannya, bahkan tampak berusaha menerobos, membentuk jalur arteri sirkular baru. Tak hanya itu, Qin Wentian juga menciptakan dunia mimpi untuk mempraktikkan seni Dream Cast-nya, sepenuhnya memanjakan dirinya dalam fantasinya. Dalam mimpinya, ia maha kuasa. Tak ada yang tak bisa ia lakukan. Para kultivator hanya perlu menyerap Yuan Qi atau Astral Qi. Tidak masalah jika mereka tidak punya makanan atau air. Saat cuaca semakin dingin, sesekali hembusan angin dingin bertiup, membuat jubahnya berkibar. Meskipun demikian, matanya terus-menerus terpejam, seolah-olah ia tertidur lelap selamanya. Dan hari ini, langit telah menggelap dan hujan mulai mengguyur tubuh pemuda itu hingga pakaiannya basah. Pemuda itu masih tak bergerak, matanya terpejam. Seolah-olah ia telah memasuki keadaan pencerahan, sepenuhnya melupakan sekelilingnya, bahkan melupakan dirinya sendiri. Di langit yang gelap, gemuruh menggema saat guntur dan kilat saling meliuk di awan, sebelum menyambar dari langit. Pemuda itu tetap acuh tak acuh. Tak hanya itu, raut wajahnya pun perlahan berubah. Garis-garis di wajahnya seakan semakin indah, mengubah wajahnya menjadi topeng tekad yang teguh. Salju musim dingin melayang turun dan menutupi tubuh pemuda itu, seolah-olah dia mengenakan jubah yang terbuat dari salju musim dingin. Salju juga turun menuju ibu kota kerajaan negeri Chu. Hari ini, para pemuda dari semua akademi berada di luar asrama mereka, sejenak melupakan latihan kultivasi, dan hanya berdiri di sana mengagumi keindahan salju. Di akademi kerajaan, banyak siswa yang berjalan-jalan santai di salju. Banyak di antara mereka adalah pasangan, dan meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka masih baik-baik saja, seperti masa muda mereka. Masa muda adalah masa di mana kehidupan bersinar paling cemerlang. Setelah usia tertentu, jika mereka memutuskan untuk fokus pada jalur bela diri, mereka tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali ke kemurnian momen saat ini. Jalan dari jalan bela diri itu sulit dan kejam. Muro menundukkan kepalanya sambil menatap salju yang mengambang, dan mendesah dalam hati. Sudah lebih dari 2 bulan, dan dia masih belum melihat Qin Wentian muncul di kota ilusi lagi, atau mendengar kabar lainnya. Mungkin dia sama seperti banyak elit jenius lainnya, mereka meninggal di masa muda, sebelum mereka dapat mencapai puncak, sama sekali tidak dikenal oleh halayak ramai. Dia telah menciptakan sejarah di Akademi Bintang Kaisar, sekaligus menyebarkan kehebohan, baik yang besar maupun yang sangat kecil. Namun, terlepas dari itu, semua jejak yang ditinggalkannya akan segera tertutupi oleh perjalanan waktu yang tak kenal ampun. Akan selalu ada legenda baru yang menarik perhatian orang banyak. Ibu kota kerajaan negara Chu yang luas, tidak kekurangan pemuda berbakat. Tahun lalu Luo Qianqiu, tahun ini Qin Wentian. Namun, Luo Qianqiu masih menciptakan kisahnya sendiri. Di sampingnya, langkah kaki terdengar. Muro berbalik dan melihat Yeshan dan Liu Yan. Yeshan, memanfaatkan koneksi klannya, telah mendaftarkan Liu Yan di Akademi Kerajaan. Muro melirik Liu Yan yang berada di sebelah Yeshan. Gadis ini tidak memiliki hati yang buruk, hanya karena ia berasal dari tempat kecil, dan telah mengalami banyak hal setelah tiba di ibu kota kerajaan. Hal itu mau tidak mau mengubah nilai-nilainya, karena ia ingin menjalani hidupnya sendiri. Gaya hidupnya saat ini persis seperti yang ia inginkan. Ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padanya. Namun, Qin Wentian telah menyelamatkan nyawa Liu Yan dan Liu Yu pada hari yang menentukan itu, dan meskipun melihat situasi yang dialami Qin Wentian, ia memilih untuk tetap diam, memperjelas pilihannya.
Namun, masing-masing punya pilihannya sendiri. Muro juga tidak punya kualifikasi untuk menyalahkan Liu Yan. Paling-paling, dia akan menjaga jarak dari Liu Yan. Muro, kudengar banyak klan lain yang menjauhkan diri dari klanmu karenamu. Apa kau mau mempertimbangkan untuk berpacaran dengan Yanaro? Lagi pula, Yanaro selalu menunjukkan ketertarikan padamu. Seru Yesan ringan, membuat raut wajah Muro berubah tak sedap dipandang. Beberapa bulan yang lalu, berita tentang apa yang terjadi di tempat perburuan klan kerajaan telah tersebar di seluruh ibu kota kerajaan. Meskipun ia menekankan bahwa pilihannya adalah miliknya, dan hanya miliknya, ia segera diabaikan. Para rubah licik dari klan bangsawan hanya peduli dengan sikap pangeran ketiga, sehingga tidak mau membangun hubungan yang lebih dekat, atau memiliki hubungan baik dengan klan Mu. Karena itu, belakangan ini, banyak klan lain mulai menjauhi klan Mu. Muro berada di bawah tekanan yang lebih besar dari klannya. Saat ini, ia bahkan tidak lagi berhak atas sumber daya kultivasi klannya. Urusanku bukan urusanmu. Muro berkata dengan tenang, sambil mendesah dalam hati. Dulu, hubungannya dengan Chuling begitu baik. Namun setelah kejadian itu, Chuling, di luar dugaannya, tak hanya mengabaikannya selama beberapa hari. Akhirnya ia bahkan berhenti bergaul dengan Muro. Bahkan saat mereka bertemu, Chuling selalu menatapnya dengan dingin. Hehe, semua ini karena orang mati. Yezhan menambahkan dengan nada sarkastis saat dia berjalan melewati Muro. Liu Yan, di sampingnya, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara sepanjang percakapan mereka. Karena orang mati, Muro mendesah. Apakah dia benar-benar mati? Muro tidak mengerti mengapa dia tidak bisa melupakan Qin Wentian. Meskipun ini bukan cinta, mungkinkah karena latihan tanding mereka setiap hari di kota ilusi yang membuatnya merasa samar-samar merindukannya? Akademi Bintang Kaisar, di sebuah paviliun, sosok anggun dengan kecantikan bak dunia lain berdiri di sana. Sosok ini tak lain adalah kecantikan nomor satu negeri Chu, Mo Qingcheng. Qingcheng, kenapa kau masih punya waktu untuk mencari orang tua bodoh ini hari ini? Seorang pria tua berjalan mendekat. Pria tua ini, bernama Gu, tak lain adalah guru Masteng yang terhormat. Kakek. Mata indah Mo Qingcheng berkedip saat dia bertanya, apakah ada kabar tentangnya? Pak Tua Gu tentu saja mengerti siapa dia yang dibicarakan Mo Qingcheng, dan ia mendesah dalam hati. Hari-hari telah berlalu, namun masih belum ada kabar dari Qin Wentian. Kemungkinan besar, skenario terburuk yang mereka antisipasi telah menjadi kenyataan. Qingcheng, kalau tidak salah ingat, kau tidak terlalu peduli dengan dirimu sendiri. Pak Tua Gu tertawa, seolah ingin mengganti topik pembicaraan. Mo Qingcheng memutar matanya, lalu melanjutkan, apa sudah tidak ada harapan lagi? Mata lelaki tua itu menatap kosong ke suatu tempat di cakrawala yang jauh, sebelum ia menggelengkan kepala dan menunjukkan senyum pahit. Aku meremehkan Chu Tianjiao. Tak pernah kusangka dia begitu kejam dan tegas, bahkan menggunakan perjamuan sebagai alasan untuk bertindak langsung, serta mengabaikan opini publik. Tak hanya itu, Qin Chuan juga dijadikan umpan. Dia berkali-kali lipat lebih kejam dibandingkan pangeran pertama negeri Chu. Sayang sekali, sepertinya pangeran pertama tidak akan mengambil alih negara Chu. Kakek, mengapa klan Mo kita tidak turun tangan dan membantu klan Qin? Mo Qingcheng bertanya. Lagi pula, klan Mo dan klan Qin dulunya memiliki hubungan yang luar biasa. Segalanya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Di balik semua ini, ada terlalu banyak lapisan dan jaringan kerumitan. Tidak mudah bagi klan Mo untuk ikut campur secara terbuka dalam masalah ini. Pak Tua Gu menjawab dengan tenang. Apa kau masih ingat bagaimana kakekmu pernah membuat perjanjian dengan Qin Wu? Jika keturunan mereka laki-laki dan perempuan, maka mereka akan bertunangan sebagai pasangan. Pak Tua Gu tersenyum. Jika klan Qin tidak menurun dan dulunya adalah klan Qin di masa lalu, maka mungkin, antara kamu dan Qin Wentian, kalian akan terikat oleh karma. Kapan itu, aku tidak ingat. Lagi pula, Qin Wentian bukanlah putra kandung Qin Chuan. Mo Qingcheng tertawa. Tentu saja, ia pernah mendengar para tetua membicarakan hal ini sebelumnya. Namun, setelah klan Qin pindah ke kota Langit Harmoni, hubungan antara klan Mo dan klan Qin tidak sedekat sebelumnya, karena tinggal di lokasi yang berbeda. Sekarang, aku hanya ingin orang itu hidup. Mo Qingcheng mendesah, saat dia juga mengalihkan pandangannya ke cakrawala, dan berdoa dalam hati. Bagaimana kabar Qin Yao sekarang? Mo Qingcheng tiba-tiba bertanya. Sebelumnya,
orang-orang dari Akademi Bintang Kaisar telah membentuk tim pencari untuk mencari Qin Wentian. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan jejak Qin Wentian, tetapi malah menemukan Qin Yao dan membawanya kembali ke Akademi Bintang Kaisar. Dia ada di akademi, setidaknya dengan cara ini, dia tidak akan berada dalam bahaya. Jawab Pak Tua Gu, saat Mo Qingcheng mengangguk ringan. Chu Tianjiao tidak akan pernah melepaskan Qin Yao. Pak Tua Gu menambahkan dengan suara rendah. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, karena jebakan yang dia pasang di hutan gelap tidak berhasil, dia tidak akan pernah menyerah. Kakek, maksudmu Chu Tianjiao akan memanfaatkan Qin Chuan untuk menghadapi Qin Yao lagi. Tapi dia sudah menggunakan taktik ini sekali, apakah itu akan berhasil lagi? Bagi mereka yang menghargai emosi dan hubungan, dan dengan Qin Chuan sebagai umpan, bahkan jika Chu Tianjiao menggunakan taktik ini 100 kali, Qin Yao tetap akan dengan senang hati melompat ke dalam perangkap. Pak Tua Gu menggelengkan kepalanya. Dia jelas tahu logika ini, begitu pula Chu Tianjiao. Mo Qingcheng hanya bisa diam. Di hutan gelap, salju pun menyelimuti tanah. Saat itu, di dekat perbatasan hutan gelap, di atas salju, seekor kondor angin hitam raksasa turun. Seorang pemuda melompat turun dari punggung Blackwing Condor. Pemuda ini berusia sekitar 17 tahun dan mengenakan pakaian kulit binatang. Wajahnya sudah tidak muda lagi, bahkan memancarkan aura iblis. Orang ini tak lain adalah Qin Wentian. Senior, terima kasih atas kebaikan yang telah kau berikan kepadaku. Qin Wentian berbalik dan berterima kasih kepada kondor angin hitam. Jika kondor angin hitam tidak membantunya sebelumnya, ia pasti sudah mati di hutan gelap, dan akan menjadi santapan bagi banyak binatang iblis di dalamnya. Suara rendah bergemuruh keluar dari mulut kondor angin hitam, dan Qin Wentian tertawa, seolah tak peduli. Jangan khawatir, aku sudah mengukir masalah yang diminta kondor senior di hatiku. Nanti, setelah aku bisa mengendalikan kekuatan batas garis darahku dengan bebas, aku pasti akan memenuhi janjiku, dan menghadiahkan kondor senior 3 tetes esensi darahku. Seakan-akan kondor angin hitam dapat memahami ucapan Qin Wentian. Sambil menjerit, ia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa, menyebabkan hembusan angin kencang yang mengerikan. Tak lama kemudian, kondor angin hitam berubah menjadi bintik hitam saat menghilang di cakrawala. Qin Wentian menundukkan kepalanya, menatap kondor angin hitam yang menghilang. Hatinya dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa kondor angin hitam menginginkan esensi darahnya. Mungkin, darahnya memiliki karakteristik khusus. Sebelumnya, ketika dia pingsan di hutan gelap, beberapa binatang iblis telah melewatinya, beberapa bahkan memberinya jarak yang cukup jauh. Tanpa berpikir panjang, Qin Wentian berbalik. Membelakangi hutan gelap, ia mulai berjalan menuju kota penghubung. Di atas salju, jejak kaki muncul satu demi satu. Kilatan cahaya melintas di mata Qin Wentian, bahkan lebih tajam dari pedang. Ia bersumpah bahwa ibu kota kerajaan yang menjulang tinggi ini, dengan segala rencana jahatnya, tidak akan mampu menghalangi jalan yang ingin ia lalui di masa depan. Bersambung.